warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suwondo. Berjumpa lagi dengan saya Zita Aprilia dalam program Oke Sapa, obrolan kesehatan Sabtu pagi. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih sahabat. Beliau merupakan dokter gigi spesialis konservasi gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal. Kita sapa dulu ya sahabat Suwondo. Selamat pagi Dokter Todi. Selamat pagi. Bagaimana dok? Sehat dok? Stabil, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dan sehat ya dok ya? Iya, harus. Oke sahabat Suwondo, jadi pada pagi hari ini kita akan sharing nih dok ya tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut di era pandemi. Karena banyak sekali nih sahabat Suwondo yang mungkin bertanya-tanya ya dok ya, kita mau periksa ke dokter gigi ini di era pandemi itu kira-kira aman nggak ya dok ya? Oke, sebelum masuk ke situ nih dok, kita mungkin akan sharing dulu di awal karena mungkin banyak sekali asumsi atau anggapan ya dok tentang mengesampingkan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi tidak akan pergi ke dokter gigi kalau belum sakit ya dok ya. Nah, bagaimana nih dokter dari dokter Todi mungkin cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dok, terutama di masa pandemi seperti ini dok? Menjaga kesehatan gigi dan mulut pada umumnya sih hampir sama, yaitu menyikat gigi sebelum tidur, lalu penggunaan dental floss, lalu yang terakhir adalah kontrol atau memeriksakan kondisi giginya setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Oke dokter, selain itu dok mungkin penggunaan seperti dental floss? Penggunaan dental floss itu bahasa umumnya adalah benang gigi ya, benang gigi yang sangat aman untuk jaringan lunak di sekitar gigi yang tidak melukai, khususnya kalau kita pakai benang jahit ya pasti gusinya akan sobek ya kan. Nah, seperti itu. Oke dokter, sekarang nih dok, setelah tadi dokter menyampaikan ya bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah kira-kira nih dok, bahayanya kalau kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut itu apa saja dok yang bisa terjadi? Nah biasanya yang paling umum itu adalah bau mulut atau halitosis bau mulut, lalu gusi membengkak. Itu bisa disebabkan dari gigi yang berlubang yang tidak segera ditangani, semacam itu. Lalu apalagi dok? Karang gigi mungkin dok? Nah karang gigi juga bisa, karena salah satu ciri khasnya adalah gusi yang berdarah, mudah berdarah sekali. Kalau kita makan atau mungkin sekedar ngomong aja mungkin ada keluar, tapi intensitasnya mungkin sedikit. Oke. Wah, bisa kita bayangkan ya sahabat Suwondo, begitu pentingnya kita menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi kira-kira nih dok, bisa dijelaskan mungkin kepada sahabat Suwondo ya dok ya, bagaimana tanda dan gejala gigi kita itu mengalami permasalahan dok. Lalu apa saja jenis permasalahan yang sering terjadi? Jenis permasalahannya itu yang secara umum ya seperti yang saya bilang tadi, itu bau mulut, kemudian gusi membengkak, lalu gusi berdarah. Penyebabnya bau mulut itu bisa dari karang gigi karena tidak segera dibersihkan dari sisa penumpukan sisa makanan yang mungkin susah dijangkau dengan sikat gigi dan benang gigi, jadi akhirnya akan menimbulkan bau yang tidak enak di situ, macam itu. Nah dari gigi berlubang sendiri otomatis sisa makanan tidak bisa dikeluarkan oleh sikat gigi karena susah kan pasti di lubang yang sekecil itu sikat gigi yang segede itu. Itu. Oke, kalau pembersihan karang gigi dok, bisa nggak sahabat Suwondo ini membersihkannya di rumah atau kita harus pergi nih dok ke dokter gigi? Nah, kalau masih tergolong ringan sih bisa ya dengan sikat gigi. Yang sikat giginya itu ujungnya halus, yang ujungnya kecil. Tapi kalau sudah terdapat karang yang sudah terlalu banyak, ya mau nggak mau kita harus periksa ke dokter gigi, harus dibersihkan semacam itu. Oke dokter. Nah jika sudah tahu penyebabnya nih sahabat Suwondo, lalu mungkin dok ada tips dan trik nih dari dokter Todi ya untuk sahabat Suwondo semuanya, bagaimana kita itu memperbaiki nih dok gigi yang sudah berlubang, terdapat karang giginya, mungkin terjadi pembengkakan. Kira-kira bagaimana dokter? Kalau sudah sampai ke gigi berlubang ya mau nggak mau kita harus segera memeriksakan ke dokter gigi. Itu dilakukan perbaikan, lalu nanti dibuat kembali seperti posisi semula, anatomis giginya itu seperti apa, macam itu. Lalu tidak kalah pentingnya berkumur dengan obat kumur.
supaya rongga mulut kita juga dalam kondisi yang bersih macam itu. Ya dok, obat kumur nih dok, banyak sekali mungkin sahabat Suwondo yang menanyakan, kita boleh nggak sih dok menggunakan obat kumur itu rutin nih dok, sama seperti kita menyikat gigi? Obat kumur yang dipakai rutin itu biasanya yang non alkohol. Baik. Banyak sih di pasaran yang tidak mengandung alkohol, karena kalau dengan alkohol biasanya rongga mulut kita akan menjadi kering, dan di situ alkohol juga membunuh bakteri yang baik dan bakteri yang buruk, jadi tidak ada keseimbangan flora di dalam rongga mulut itu sendiri. Gitu. Kalau berkumur dengan air garam hangat dok, nih banyak nih sahabat Suwondo yang menanyakan, karena kan lebih efektif, lebih efisien dan murah tentunya ya sahabat Suwondo, Ya, betul ya dok ya? Paling banyak yang kita temui adalah berkumur dengan air garam hangat. Itu juga bisa, yang paling murah dan paling gampang kita dapat sih itu sih. Nah, Dokter Todi, seperti yang tadi Dokter Todi sampaikan, salah satu tips dan trik untuk memperbaiki gigi yang bermasalah adalah harus pergi ke dokter gigi. Betul ya dok ya? Tuh. Nah, apakah aman nih dok saat ini sahabat Suwondo itu memeriksakan giginya ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal? Insya Allah aman, karena kita di sini sudah dipenuhi dengan sarana dan prasarana penunjang di era pandemi ini. Khususnya di setiap poli, setiap bilik itu sudah tersedia ruang tekanan negatif. Poli gigi ya dok ya? Poli gigi. Betul. Lalu tak kalah pentingnya juga ada suction aerosol seperti di belakang Dokter Zita sendiri. Itu berguna untuk menghisap aerosol yang ditimbulkan selama perawatan. Nah, aerosol itu adalah percikan air. Seperti kita ketahui bahwa tindakan gigi itu tidak bukan pasti menimbulkan percikan. Macam itu. Nah, tak kalah penting juga dari operator dan pasien sudah disediakan juga APD untuk perlindungan. Jadi selama perawatan jangan khawatir soal percikan itu mengenai baju yang dikenakan oleh masing-masing personal. Oke, makanya mungkin banyak sahabat Suwondo yang menanyakan kenapa dokter gigi sekarang jadi astronot ya dok ya? Betul ya dok ya? Karena memang lengkap dari atas sampai bawah, dari betul ya dok atas sampai ya? bawah iya. Dan kostumnya mungkin awal-awal kita pakai kayak ini kok aneh kostum apa ini, tapi sekarang ya itu sudah menjadi pakaian wajib selama tindakan sih, kurang lebih seperti itu. Baik dok, lalu dok selain itu mungkin karena sudah berjalan sistem appointment online ya dok ya? Nah itu juga ada sistem online yang kita kasih ke pasien khususnya, supaya pasien itu juga lebih mudah dan lebih nyaman karena tidak geruntelan atau tidak berkerumun terlalu banyak ketika mengantri saat menunggu pelayanan tiba. Jadi pasien tidak harus menunggu terlalu lama ya dok ya untuk bergantian dengan pasien selanjutnya. Sebelumnya atau betul selanjutnya. Ya dok ya? Iya, betul. Oke, wah sahabat Suwondo ternyata sudah cukup aman nih kita pergi atau berkunjung ke dokter gigi, terutama di Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal. Nah dokter nih, sebelum kita mengakhiri nih dok sesi pada hari ini nih dok, karena menarik sekali dan tentunya banyak sahabat Suwondo yang masih ingin kita akan membahas sesi-sesi lainnya ya dok ya? Iya, insya Allah. Mungkin hari ini kita bahas tentang sesi aman ke dokter gigi di era pandemi atau tidak. Next selanjutnya kita mungkin akan mengundang dokter gigi Todi lagi ya dok ya, untuk kita akan sharing lebih mengenal dekat tentang spesialis konservasi gigi, betul ya dok? Iya. Oke, nah tidak terasa nih dok, waktunya sudah hampir habis nih dok di last minute. Mungkin ada take home message dari dokter Todi untuk sahabat Suwondo semuanya. Saran dari saya yaitu menyikatlah gigi secara teratur, terutama sebelum tidur. Lalu berkumurlah dengan antiseptik, terutama yang mengandung non-alkohol karena bisa dipakai sesering mungkin. Sudah? Oke, wah terima kasih dok atas take home message-nya. Semoga program Oke Sapa hari ini sangat bermanfaat untuk sahabat Suwondo di rumah. Oke sahabat sehat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal. Saya mau mengingatkan kepada sahabat Suwondo semua untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Serta kalau sahabat Suwondo merasakan gejala sakit flu dan batuk, segeralah memeriksakan diri Anda ke rumah sakit kami. Saya Zita Aprilia dan
dokter tadi. Oke, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di program Oke Sapa selanjutnya. Salam sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.